Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aditya Lubis, NPMC 1C023142. Di sini kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan perubahan transaksi keuangan di PDA, persamaan dasar akuntansi. Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah transaksi. Mr. Aditya adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang memutuskan membuka usaha sablon dengan nama Sablon Cetak Sablon Lubis pada tanggal 1 Desember 2022 yang memberikan jasa sablon baju untuk pelanggan. Sablon Lubis ini beralamat di Unit belakang Jalan WR Supratman, Kota Bengkulu. Oke lah. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan sablon Lubis selama bulan Desember 2022. Di tanggal 1, Mr. Aditya menginvestasikan uangnya sebesar 250 juta untuk membuka cetak sablon Lubis. Jadi, kita memasukkannya ke PDA. Yang kita ketahui tadi adalah ia menginvestasikan, berarti itu termasuk aset berupa kas sebesar 250 juta. Dengan bertambahnya aset di kas, modal Mr. Adit bertambah 250 juta. Lalu di hari kedua, Cetak Sablon Lubis menyewa ruko 2 lantai di Jalan WR Supratman dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 40 juta secara tunai, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2022. Jadi di tanggal 2, cashnya berkurang sebesar 40 juta. Dan di sewa dibayar di mukanya bertambah 40 juta. Oke. Mengapa termasuk sewa dibayar di muka? Karena rukonya sudah dibayar, tetapi manfaatnya belum dirasakan. Kalau manfaatnya sudah dirasakan, tetapi bayarnya nanti, waktu tahun ke depannya, itu bisa dimasukkan ke beban. Oke, di tanggal yang sama, tanggal 2 Desember, Cetak Sablon Lubis membeli peralatan sablon berupa komputer dan lain-lain senilai 30 juta dan baru dibayar 15 juta. Sisanya mau dibayar bulan depan. Jadi pada PDA-nya di aset kasnya berkurang 15 juta. 6. Dan di perlengkapannya peralatannya bertambah 30 juta. 7. Lalu di utang usahanya 15 bertambah, liabilitas utang usahanya bertambah 15 juta. Lalu di tanggal 3, Cetak Sablon Lubis membeli berbagai tinta dan perlengkapan sablon lainnya senilai 15 juta dibayar tunai. Jadi pada persamaan dasar akuntansinya, asetnya berkurang 15 juta karena secara tunai ya. 15 juta dan perlengkapannya bertambah 15 juta. Oke. Di tanggal yang sama,
Mr. Lubis mewawancarai 4 orang sebagai calon karyawan dicetak Salon Lubis dan memutuskan 2 orang terbaik untuk mulai bekerja besok. Kesepakatannya gaji mereka 2.500.000 per orang. Ini tidak dimasukkan ke PDA karena ini hanya berupa non keuangan, jadi tidak perlu dimasukkan ke persamaan akuntansi. Lalu lanjut ke hari keempat, cetak sablon Lubis membayar biaya iklan di koran Indo sebesar 2 juta untuk penayangan iklan Indo tersebut. Oke, jadi PDA-nya aset berupa kasnya berkurang 2 juta. Lalu beban karena dia iklan itu termasuk beban. Jadi bebannya tuh 2. Sebentar. Oke. Mana nih? Kelima. Bebannya 2 juta. Oke, di ilustrasi tanggal transaksi kelima, membayar 1.700.000 ke perusahaan desain interior untuk jasa mendekor ruko dicetak sablon Lubis. Jadi, Mr. Aditya ingin mendekor ruangan cetak sablon Lubis. Oke, di sini dia membayar secara tunai, berarti cashnya berkurang 1,7. Lalu kalau dia membayar orang itu termasuk beban. Salah, maaf. Oke, ini termasuk beban 5. Bebannya bertambah jadi 1.700.000. Oke, di tanggal 8 di tanggal 6 Mr. Aditya menghubungi UD Jaya untuk membicarakan kerjasama sebagai supplier perlengkapan. Ini sama seperti halnya di tanggal 3. Dia hanya menghubungi tidak ada unsur saling transaksi keuangan sehingga tidak perlu dicatat di akuntansi. Langsung ke tanggal hari ke-8, telah menyelesaikan jasa sablon baju Mr. Yudi sebesar 50 unit kaos senilai 10 juta. Mr. Yudi baru membayar 4 juta, sisanya minggu depan. Jadi, di persamaan dasar akuntansinya itu aset berupa kasnya bertambah 4 juta karena dia baru membayar 4 juta. Lalu di piutangnya bertambah 6 juta dan pendapatan revenue-nya sebesar 10 juta. Ingat ya, lihat pendapatan diterima di muka sama pendapatan di ekuitas itu berbeda. Oke, di tanggal 9 menerima pendapatan sebesar 3 juta atas jasa sablon telah diberikan kepada PD Anugrah. Jadi sablon Lubis ini menerima pendapatan karena jasanya kepada PD Anugrah sebesar 3 juta. Jadi kasnya di aset kasnya bertambah 3 juta. Lalu pendapatannya bertambah 3 juta. Pendapatan revenue-nya. Juta. Oke, di tanggal 11
Tadi di tanggal 9. Sekarang di tanggal 11 menerima pendapatan jasa sablon senilai 2 juta. Sama seperti halnya di tanggal 9 tadi. Ini menerima jasa lagi 2 juta. Berarti aset berupa kasnya bertambah 2 juta dan pendapatannya bertambah 2 juta. Di tanggal 14 masih sama menerima pendapatan jasa, sehingga langsung ditulis saja aset sebagai kasnya 4 juta, lalu pendapatannya 4 juta. Lalu di tanggal 15 perusahaan sablon ini membeli perlengkapan sablon senilai 300.000. Jadi aset berupa kasnya berkurang 300.000 dan perlengkapannya bertambah 300.000 juga. Oke, setelah dia membeli perlengkapan tanggal 19, dia menerima pendapatan jasa sablon lagi senilai 3 juta. Berarti asetnya kasnya bertambah 3 juta, lalu pendapatannya 3 juta lagi, 3 juta juga. Oke. Tabrakan nggak? Oh enggak. Oke. Langsung setelah tanggal 19, di tanggal 20, Mr. Aditya mengambil kas senilai 2 juta untuk keperluannya pribadi. Ingat kalau untuk keperluan pribadi, itu dimasukkan ke prive, bukan beban. Jadi, aset berupa kasnya berkurang 2 juta, lalu prive-nya bertambah 2 juta. Oke. Lalu di tanggal 22 menerima pendapatan jasa sablon lagi senilai 5 juta. Berarti di tanggal 22 nih aset kasnya bertambah lagi sebesar 5 juta. 5 juta dan pendapatannya bertambah lagi 5 juta. Lalu di tanggal 23, Mr. Bagas memesan sablon baju sebanyak 100 unit. Kaos senilai 20 juta dan diambil tanggal 26 Desember. Di tanggal 23 ini, si Mr. Bagas belum ada transaksi keuangan, dia baru memesan. Sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Langsung ke tanggal 25, Sablon Lubis membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.200.000. Nah, kalau dia membayar yang telah memberi manfaat itu termasuk beban. Jadi aset berupa kasnya berkurang 2.200.000. 2.200.000. Oke, lalu bebannya juga bertambah 2.200.000. Oke, di tanggal 26 telah menyelesaikan jasa sablon baju Mr. Bagas 100 unit, kaos nilai 20 juta, dan Mr. Bagas membayarnya secara tunai. Nah, di tanggal 26 ini dia telah melakukan transaksi keuangan sehingga harus ditulis secara akuntansi. Di PDA-nya sama seperti tadi, 20 juta di cash, lalu pendapatannya dapat di revenue-nya
20 juta. Oke, revenue-nya 20 juta. Setelah itu, di tanggal 28, menerima pendapatan jasa sablon lagi sebesar senilai 10 juta. Sama seperti tadi, 10 juta, lalu pendapatannya 10 juta. Di tanggal 30, membayar gaji karyawan cetak sablon Lubis untuk bulan Desember 2022 sebesar 5 juta. Nah, kalau dia membayar gaji karyawan, itu termasuk beban. Jadi di asetnya, aset sebagai cash berkurang 5 juta, lalu di bebannya bertambah 5 juta. 6. Oke. Di tanggal 31, menerima pendapatan lagi jasa sablon senilai 4.900.000. Berarti kasnya bertambah lagi nih. Jadi 5 4.900.000. Pendapatannya bertambah lagi 4.900.000. Oke, setelah semua transaksi telah dipindahkan ke PDA, langsung dihitung apakah balance atau enggak. Langsung di sum aja. Oh, maaf. Sum. Yang cashnya dihitung. Nah, jadi aset berupa cashnya selama periode 1 bulan sebesar 222.700.000. Untuk yang piutangnya sebesar 6 juta. Untuk yang sewa dibayar di mukanya sebesar 40 juta. Dan perlengkapan atau supplies-nya sebesar supplies-nya sebesar 15.300.000 dan untuk peralatannya sebesar 30 juta. Oke, setelah dihitung semua yang aset, lalu ditambahkan untuk menjadi totalnya. Langsung ditambahkan saja. Nah, jadi aset dari dari sablon Lubis ini asetnya sebesar 314 juta. Nah, kita ke liabilitas dan ekuitas. Karena dia tidak menggunakan utang wesel dan pendapatan diterima di muka, jadi tidak perlu diisi. Ini utang usahanya ada 15 juta. Lalu modal pemiliknya ada 250 juta. Untuk yang ekuitas. Lalu pendapatan revenue-nya ada 61.900.000. Lalu untuk bebannya expense, untuk expense-nya ada 10.900.000 dan price-nya tadi 2 juta. Oke. Lalu dijumlahkan terpisah dahulu seperti liabilitas, utang wesel, utang usaha, pendapatan ditambah semua. Karena hanya utang usaha, jadi tinggal dimasukkan utang usahanya 15 juta.
Nah, untuk yang ekuitas ada semua. Langsung saja di zoom. Tetapi modal ditambah sama pendapatan, maaf salah, ditambah sama pendapatan, lalu dikurang dengan expense, beban, dikurang lagi dengan price, jumlahnya 299 juta. Oke, setelah itu dijumlah yang liabilitas ditambah dengan ekuitas atau modal. Ditambah sum 15 juta ditambah 299 juta. Nah, hasil akhirnya balance. Oke. Untuk akuntansi PDA cukup sampai di sini. Saya Muhammad Novaldi Lubis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.